Kisah Qais bin Sa'idah al-Iyadi. Qais ya. Bin Sa'idah al-Iyadi. Masih tokoh-tokoh Arab yang kita bahas. Coba baca. Sini. Nah. Baik, baca Qais bin Sa'idah al-Iyadi. Bacanya Qais ya, Rumesa baca. Perihal Qais bin Sa'idah al-Iyadi. Ya. Rasulullah bersabda mengenai Qais, meskipun aku lupa, namun aku tidak lupa padanya. Di pasar Uqas, ia tenang berada di atas unta. Uqas ya, ala jamalin ahmar, unta merah. Unta merah sembari berkhutbah kepada manusia. Berkumpul dan dengarlah. Apabila kalian mendengar maka sadarlah. Apabila kalian telah sadar maka ambillah manfaat dan katakanlah. Apabila kalian telah mengatakan maka jujurlah dalam berkata. Barang siapa mengalami kehidupan maka ia akan mengalami kematian. Barang siapa yang mengalami kematian maka ia akan hilang. Maka dia akan Hilang. dia mengalami kematian maka dia akan hilang. Terus Segala sesuatu yang datang maka ia pasti akan datang. Hujan, tumbuh-tumbuhan, orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati, malam yang gelap, langit yang memiliki bintang-bintang, bintang-bintang yang bersinar, lautan yang pasang surut, cahaya dan kegelapan, malam dan hari-hari, kebaikan dan dosa-dosa. Sesungguhnya ada berita di langit, ada pelajaran di bumi, pandangan mata menjadi bingung pada keduanya. Hamparan luas yang diletakkan, atap yang diangkat tinggi, bintang-bintang yang berevolusi, lautan yang tidak bergerak, kematian yang mendekat, masa yang silih berganti seperti batasan mitos, bulu anak panah, dan timbangan yang adil. Qais bersumpah dengan suatu sampah, ia tidak akan berdusta dan berbuat dosa. Qais bersumpah tidak akan berdusta dan berbuat dosa. Nah, dia tidak akan berdusta dan berbuat dosa. Jadi Qais itu bersumpah tidak akan berdusta dan berbuat dosa. Ya, terus. Sungguh apabila ia ridho pada perkara ini maka benar-benar ia akan menjadi kemurkaan. Qais kemudian berkata, sesungguhnya Allah memiliki agama yang sungguh. Agama itu lebih dia cintai. Agama yang sungguh. Ya, terus. Agama itu lebih dia cintai dari agama yang kalian anut saat ini. Ini adalah masanya, sekaranglah saatnya. Qais kemudian berkata lagi, mengapa aku melihat manusia pergi tiada kembali? Apakah mereka rela dengan tempat tinggal mereka sehingga mereka menetap? Ataukah mereka meninggalkan lantas tidur? Rasulullah menoleh pada sebagian sahabatnya kemudian bersabda, siapakah di antara kalian yang mau meriwayatkan syairnya kepada kita? Abu Bakar As-Siddiq berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Aku menyaksikannya pada hari itu berkata, pada orang-orang terdahulu yang telah berlalu pergi berabad
berabad-abad silam kita mendapatkan berbagai pelajaran. Ketika aku lihat mereka beramai-ramai menuju telaga kematian yang tidak dapat dihindari, dan kulihat kaumku pun menuju ke arah sana, dengan tidak peduli mereka yang tua renta maupun mereka yang muda belia. Yang telah berlalu tak akan kembali lagi kepadaku, dan sementara mereka yang masih tersisa tak akan pernah tetap berada. Aku pun yakin bahwa tak ayal lagi aku pun pasti berlalu pergi menuju tempat kemana kaumku pergi. Terus? Barawi berkata, seorang yang sudah tua dari Bani Abdul Qais yang memiliki kepala besar, postur tubuh tinggi dan kedua pundaknya jauh atau lebar badannya, kemudian berdiri menghadap kepada Rasulullah sembari berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Nah itu kalimat sumpah itu, ayah dan ibuku sebagai tembusanmu wahai Rasulullah. Terus? Aku pun telah melihat sesuatu yang mengagumkan dari Kus. Rasulullah bersabda kepadanya, apa yang telah kau lihat wahai saudara Bani Abdul Qais? Lelaki tua itu berkata, pada masa muda aku pernah mengeluarkan 4 ekor unta milikku yang kemudian kabur melarikan diri. Aku pun pergi mencari sisanya di ladang-ladang sempit yang ada di anak rubahnya. Halaman-halaman rumah yang lebar rumputnya di antara perkampungan Juz'an dan Nukumair Hauzan. Malam itu gelap dan sepi. Ketika aku berada di tanah yang lapang, aku berlari kemudian menuju tempat yang tersembunyi dan mencari-cari dengan berteriak-teriak. Tiba-tiba tanpa aku sadari, aku telah ada di sebuah bukit yang ditumbuhi pohon ara berdaun basah dan berdahan tinggi. Ternyata di sana ada sebuah mata air yang jernih dan taman yang rindang serta pohon yang lebat. Ternyata di bawahnya ada Kus bin Saidah bersandar di pangkal pohon sedang memegang sebilah pedang yang tajam. Aku mendekati dan berkata, pagi yang indah. Kus menjawab, untuk Anda pagi yang indah pula. Ada banyak binatang buas yang minum dari mata air itu. Setiap kali ada seekor binatang buas yang menyerobot minum sebelum taman yang di depannya selesai minum, Kus menyabetnya dengan pedang tajam yang ia pegang dan berkata, sabarlah hingga temanmu selesai minum. Melihat itu aku pun sangat ketakutan. Kus melihatku sembari berkata, jangan takut. Di sana ada 2 kuburan. Di antara 2 kuburan itu ada sebuah masjid. Aku bertanya, kuburan siapakah ini? Kus menjawab, kuburan 2 orang saudara yang beribadah kepada Allah. Di tempat ini, aku bertempat tinggal di sini. Di antara kuburan keduanya beribadah kepada Allah sampai aku menyusul mereka. Aku berkata kepadanya, mengapa kamu tidak bersama dengan kaummu sehingga kamu bersama mereka dalam kebaikan dan menjelaskan keburukan mereka? Kus berkata kepada mereka, celakalah ibumu, apa kau tidak tahu bahwa anak keturunan Ismail telah meninggalkan agama ayah mereka, mengikuti musuh-musuh Allah dan mengagungkan tandingan-tandingan Allah. Ia kemudian menghadap pada 2 kuburan itu sambil mulai pantulan syair. Berarti Kus itu siapa dia itu? Penyair ya? Dia itu pintar bersair di sini. Namun di sini tidak diberikan keterangan. Syair itu kayak ya kalau kita tuh puisi begitu. Puisi ki apa? Di sini disebutkan Kus. Gak banyak keterangan tentang Kus tadi ya. Pokoknya dia diantara pembesar Arab. Dia suka bersyair di sini ya. Yang kita tahu dia itu suka bersyair. Nah, berakhir itu setelah itu tentang apa Rumaisa? Kisah Nabi Muhammad. Nah, nanti kita bahas itu. Pembahasan tokoh-tokoh Arab sudah. Di antaranya tadi kita bahas Kus, kemarin apa? Abdullah bin Jud'an, apa lagi?
Abdullah bin Jud'an. Apa lagi? Umayyah. Bagi bacaan Umayyah. akan kepada Tuhan. Apa lagi? Isa. 3. Saba. Ya toh? Tuba. Terus asatirun. Ya, baik. Sekarang kita belajar menulis. Tidak banyak keterangan, nanti mulai besok kita bahas sirah Nabi. Atau mau ngulang dulu ujian Nabi Adam? Kita ujian dulu ya. Revi, hapus. PR-nya dikumpul. Sudah tak nilai. Kurang ya, muncul dong. Buat tegak kecil tak? Tangan. Sudah. Hapus dulu. Kemarin PR kan? Masih sambung. Waromim. Waromim. Romim. Terus depan mesti Nah, sekarang ini aja yang ini asyhadu alla ilaha illallah. Tulis subhanallah. Sekarang disambungkan. Allah dulu, Allah. Alif, lam, terus walhamdu. Sambungnya ya Pak. Ini dulu, 3 dulu. Sambungkan. Ya, sambungkan. Orang ngomong loh Pak. Iya, nanya tapi nggak boleh nuduh.
Ya Allah. Nah, tak ajarin. Apa? Yang kedua ini. Tunggu. Biru mana ya biru? Lihat ya. Kasih arwah kata Is. Nanti habis itu ada 3 lagi ya. Sudah pintar. Sudah bisa sambung. Aku mau Mbak Aisyah. Iya. Sini. Tuh banget. Apa? Sudah betul. Oke. Baik. Sini. Hah? Salah naik bapak. Betul apa? Nah, aku minta naikin. Walhamdulillah. Minggu deh ha. Bingungnya. Lah aku mau. Alhamdulillah toh, Pak. Aku mau. Aku mau. Sekarang PR di rumah. Besok pengajian, Pak. Ora, hapus. Hapus, Wi. Kita tadi kemang dia cekan saya. Mau kemudian kursi Aisyah, Pak. Kursi habis. Tulis. Niru ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allah. Iya, Allah tuh bacanya. Allah. Asyhadu Allahu Akbar.
Ya. Tulis 2 kali aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.